إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, barakallahu fikum, sebuah hadis dalam riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang sahih atau dengan sanad yang hasan. Pernah di satu hari sahabat yang mulia Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau bercerita, bainama ana jalisun fil utami minal atamil Madinah, saat saya sedang duduk-duduk di salah satu tempat di kota Madinah, Umar ibn Khattab lewat di hadapan saya. Fasallama alai, kemudian Umar itu mengucapkan salam kepada saya. Tapi kata Uthman, falam ash'uru bidzalik, tapi saya tidak menyadari bahwa Umar itu lewat apalagi sampai salam. Fantalaqa Umar, akhirnya Umar setelah melihat respon saya tidak menjawab salamnya, juga tidak menegurnya, Umar langsung pergi ke sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhirnya sampai kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang memang di antara sahabat-sahabat mereka, datang ke Abu Bakar, langsung Abu Bakar mengatakan, ma yu'jibuk anni marartu bi Uthman fasalamtu alaihi falam yarud alayya salam. Abu Bakar, coba bagaimana menurutmu? Aku lewat di hadapan Uthman, aku salam kepadanya, tapi Uthman tidak menjawab salamku. Abu Bakar As-Siddiq, seorang laki-laki yang begitu bijaksana, yang tidak gegabah dalam menghukumi orang. Abu Bakar tidak kemudian langsung menyalahkan Uthman karena tidak menjawab salamnya Umar. Tapi Abu Bakar klarifikasi. Abu Bakar memanggil Uthman ibn Affan. Lalu akhirnya Abu Bakar dan Umar menunggu di kantornya Abu Bakar waktu itu saat beliau jadi khalifah. Dan kejadian ini setelah Rasulullah SAW meninggal. Uthman datang, langsung Abu Bakar dan Umar mengucapkan salam kepada Uthman. Assalamualaikum ya Uthman. Dan Abu Bakar dan Umar ingin banget melihat bagaimana responnya sekarang. Jawab salam atau tidak jawab salam. Ternyata Uthman dengan polosnya mengatakan waalaikumsalam. Lalu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ja'ani akhuka Umar. Ini Umar datang kepada saya, dia curhat. Kata Umar, kenapa kamu tidak menjawab salamnya? Uthman mengatakan, wallahi ma sya'artu bidzalik. Demi Allah, saya tidak menyadari Uthman atau Umar itu lewat apalagi memberikan salam kepada saya. Abu Bakar langsung mengatakan, sadaqa Uthman. Ini Uthman benar nih. Sepertinya Uthman itu tidak ngeh, tidak sadar Umar tuh lewat apalagi sampai mengucapkan salam. Abu Bakar langsung menanya, lagi mikirin apa Uthman? Kok bisa-bisanya Umar yang segitu gede badannya, yang segitu tegas suaranya, tidak terdengar suaranya, tidak terlihat olehmu? Kata Uthman ibn Affan, tawaffa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam nas'aluhu an najati hadzal amr. Ini ada satu pikiran yang ada di dalam kepalanya Uthman ibn Affan yang menjadikan dia tidak mengenali apa yang terjadi di sekitarnya. Begitu fokus Uthman dengan pikiran ini. Apa itu? Kata Uthman, Rasul SAW meninggal dan saya belum sempat bertanya bagaimana cara bisa selamat di akhirat, sukses di akhirat. Lihat, yang dipikirin oleh Uthman ibn Affan itu bukan uang atau asetnya, tapi yang dipikirkan adalah bagaimana kehidupan di akhirat. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, laqad sa'altuhu an dzalik. Aku udah pernah tanya hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Bagaimana perbedaan ranking 1 Abu Bakar As-Siddiq dengan ranking 3 Uthman bin Affan. Abu Bakar sudah bertanya, sedangkan Uthman baru memikirkannya. Hingga Abu Bakar mengatakan, saya bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang bagaimana tips bisa selamat dan sukses di akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qabila minnil kalimah allati aradtuha ala ammi faraddaha alai fahiya lahu najah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menerima sebuah perkataan yang telah aku tawarkan kepada pamanku lalu ia ulangi di hadapanku, maka ia akan sukses dan selamat di akhirat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kunci keselamatan. Kunci keselamatan di akhirat, kunci kebahagiaan di akhirat adalah merawat dan menerima kalimat yang Rasul pernah tawarkan kepada pamannya
yaitu kalimat la ilaha illallah. Maka untuk kita yang telah diberikan taufik oleh Allah mampu mengatakan la ilaha illallah, jaga la ilaha illallah, rawat la ilaha illallah dengan senantiasa menyembah dan berdoa kepada Allah, tidak menyembah dan berdoa kepada selain Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di akhirat kelak. Barakallahu fikum. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم